miniatur Ka'bah. Ka'bah yang di Mekah jauh lebih indah, jauh lebih keren, jauh lebih bagus. Nah, kita masuk nanti ke Ka'bah. Biasanya Ustadz pimpin doanya, Bapak Ibu mengaminkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sengaja aku berniat melaksanakan tawaf 7 keliling karena Allah. Nah, kita mulainya dari sebelah sini aja, Bang. Mulainya sebelah sini. Ini ayah bunda di Mekah Madinah dak kati yang jualan cak ini. Di sini mai yang ada. Anggap bela ini wong kalau anggap bela ya. Ayo maju ke sini, Bun. Ini nanti ada batasnya. Batasnya itu adalah Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad ini batu yang Allah turunkan dari surga. Batu Hajar Aswad, makanya disebut Rukun Hajar Aswad. Kita kalau mengikut Nabi, memulai tawaf itu mencium Hajar Aswad. Nabi Muhammad Rasulullah SAW belum ramai orang, Nabi mencium Hajar Aswad, dicium, Rasulullah memulai tawaf. Setelah mulai banyak orang yang masuk Islam, Rasulullah meletakkan tongkatnya, memulai tawaf. Bismillah ya Allahu Akbar, Rasulullah mulai tawaf. Tapi di akhir zaman Rasulullah tahu umat-umatnya ini akan ramai datang ke kota suci Mekah. Gak mungkin lagi nak mencium Hajar Aswad. Jadi Rasulullah mengajarkan cara beristilam. Badan kita ngadap ke sana, kiri adalah Hajar Aswad, kita mengangkat tangan kita. Silakan Bapak angkat tangannya, ngadap ke Hajar Aswad, tangannya dihadapkan ke Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tangan ini seolah-olah megang dari jauh. Sudah itu dikecupkan di hidung. Itu ya, seolah-olah sama kita mencium. Itulah namanya istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Dicium. Terus kita melangkah kaki kanan untuk memulai tawaf. Mulai baca doa. Bapak Ibu sudah dapatkan buku doa? Sudah hafal belum? Macam mana? Macam mana Ustaz? Kami lah tua ini, memori dah penuh, ngapal dah lengket-lengket. Sunnah Nabi, kata Rasulullah, bacaannya itu hanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Itulah bacaannya. Hafal ya? Mudah kan? Kalau itu dah hafal, dah usah ambil umroh, tinggal baik. Oke? Itulah yang dibaca. Kita melangkah setelah kita beristilam, kita melangkah bacanya itu. Sampai ke Makam Ibrahim. Kita mengelilingi Ka'bah. Ya. Di antara Rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada pintu emas. Pintu emasnya di sana jauh lebih keren. Disitulah tempat mustajab doa. Makanya kita membaca doa, doanya para malaikat, doanya para nabi, para rasul, doanya para wali-wali Allah, doanya para kekasih Allah. Memulai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Kita langkahkan kaki kanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. 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 Setelah melewati Makam Ibrahim ada tungku emas tuh.
Kalau di sana tuh lebih bagus kayak wadah parfum tapi besar, Bu. Di dalam itu ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Cuman kita belum boleh pegang karena itu wangi. Kita tawaf kan tidak boleh kena wangi-wangian, ya, nggak boleh pegang. Jadi kita jalan saja. Bacaannya sama sampai melewat itu kita baca doa masing-masing boleh. Tapi ibu-ibu yang susah boleh mengikuti nanti ustadz atau mutawifnya. Ya, contoh misalnya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu في قلوبنا والفسوق الإسيان وجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. Ayah bunda, kita akan mengelilingi sampai ke tempat kita mulai tadi, dihitung 1 putaran. Nah, kita tawafnya itu 7 kali, 7 putaran ya. Sekarang kita berada di, namanya ini adalah Hijir Ismail. Hijir Ismail ini dia bentuknya lingkaran. Kalau Ka'bah nih, dia tapaknya dibangun oleh malaikat. 2 riwayat mengatakan yang pertama meninggikan, membangun Ka'bah pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah sempat hancur di zaman Nabi Nuh, ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terkuat riwayatnya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim sempurna Ka'bah itu. Yang membangun Hijir Ismail ini adalah anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim namanya Nabi Ismail kecil. Dia masih kecil, dia hanya bantu bapaknya dengan ibunya. Dia nyusun-nyusun batu, ayah boleh nggak aku ikut bantu? Boleh. Dia buat susun-susun melingkar. Jadi ini dibangun oleh Nabi Ismail, makanya disebut Hijir Ismail. Hijir tu nama ibunya Hajar, Ismail tu nama anaknya. Kita nggak bisa masuk nanti pada saat kita tawaf. Biasanya di hari kedua atau hari ketiga ini ada jadwal khusus kalau mau masuk ke Hijir Ismail. Kalau ibu-ibu biasanya itu siang hari kalau nggak salah. Kalau bapak-bapak malam hari. Nanti kita tanya mutawif di sana insya Allah. Ada jamnya. Harus ngantri masuknya. Kalau bisa masuk, alhamdulillah berkah. Yuk kita masuk, nggak apa-apa ke dalam. Ya. Kalau di sana kan susah masuknya. Kalau di sini nggak susah masuknya. Masuk sini rebut-rebutan ayah bunda. Tapi di sini adalah tempat berkah Hijir Ismail ini. Karena kata Rasulullah SAW di zaman Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah SAW, masuk aja nggak apa-apa. Masuk di tempat Hijir Ismail. Mudah-mudahan masuk ke sini, siapa tahu nanti bisa masuk nih di Hijir Ismail sana. Amin. Ya. Masuk di Hijir Ismail, Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah yang paling manja karena paling muda kan. Aisyah itu istri Rasulullah paling muda. Ya Rasulullah, aku niajaklah ke solat di dalam Ka'bah. Aku nggak pernah katanya. Kata Aisyah. Oke, kata Rasulullah. Diajak oleh Rasulullah, dibawa ke Hijir Ismail. Dan di saat yang sama Rasulullah berkata, siapa yang solat 2 rakaat di Hijir Ismail, sama dia solat di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu nggak bisa dimasuki. Tapi kalau orang mau solat di dalam Ka'bah, sama nilainya dia masuk ke Hijir Ismail. Kenapa kelebihannya? Orang yang solat di dalam Ka'bah ini nggak ada hijab, Pak. Nggak ada hijab tuh, tembus sama Allah. Biasanya kabul doa semua hajat. Makanya di atas tuh ada pancuran emas nanti tuh, di atas sekali. Di sana pancuran emasnya lebih bagus. Doa kabul, emas mahal. Maksudnya tuh mahal. Bisa solat 2 rakaat mahal. Di situ juga doa yang baik-baik. Jangan doa yang buruk-buruk, bahaya, kabul kaki. Ya Allah Tuhan, tetanggoku tuh jahatnya, ya Allah, celakoilah, woi celako, bu. Ya, jadi doa yang baik-baik. Ya Allah Tuhan, tanggoku jahatnya, ampunilah dosanya, banyak telah rezekinya, sehatkan badannya. Jadi itu ya.
berangkat ke umroh bareng berangkat ke umroh kalau perlu ya Allah sampai di Mekah. Doa yang baik-baik. Oke? Jadi siapkan doa terbaik untuk bawa ke Mekah dan Madinah. Ini untuk Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampai di rukun Yamani, Ka'bah ini ada 4 sudut rukunnya. Rukun pertama yang kita beristilam itu namanya rukun Hajar Aswad. Rukun kedua sebelah sana dia namanya rukun Irak. Rukun Irak ni orang-orang yang datang dari Irak, dari Iran, dari Afghanistan datangnya dari arah sana. Kalau rukun Hajar Aswad itu datangnya dari negeri kita timur, Indonesia, Malaysia, Brunei datangnya dari rukun Hajar Aswad. Makanya Indonesia itu didoakan oleh seluruh dunia. Indonesia itu aman damai, negeri yang aman makmur. Ditancapkan tongkat kayu jadi tanaman, tanahnya subur, lautan kolam susu kata orang, zamrud khatulistiwa. Itu Indonesia. Kenapa? Karena selalu didoakan di Hajar Aswad. Di rukun sebelah sini itu rukun Syam namanya. Rukun Syam ni ngarahnya adalah dari negeri Syria, negeri Syam, negeri Palestina, negeri Lebanon, negeri Jordania. Arahnya dari Syam. Sekarang sedang berperang. Kita doakan supaya saudara kita di sana selamat. Sebelah sini ayah bunda, ini adalah rukun Yamani. Rukun Yamani ini dia ngarahnya ke negeri Yaman atau negeri Afrika. Negeri Yaman ni disunnahkan oleh Rasulullah SAW pada saat tawaf. Kita mengangkat tangan saya, tapi tidak beristilam. Kalau tadi kita di sana mencium, di sini hanya mengangkat tangan. Tanda kita menghormati dan mengikuti sunnah Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahilham. Terus kita tawaf. Disunnahkan oleh Rasulullah dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, kita membaca doa sapu jagat. Hafal semuanya? Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau dah hafal Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sudah satu putaran ayah bunda hampir Hajar Aswad. Bapak ibu nak buat 7 kali ya? Jadilah ya. Di sana 7 kali ya. Sini sekali.